Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Wahyuni Tias dengan NIM 241091 Kelompok 5 Kailasa. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat. Dan sekarang saya mau mempresentasikan esai mengenai bidang keilmuan kesehatan masyarakat yang berjudul Kesehatan Lingkungan. Sampah masih merupakan masalah lingkungan yang tidak dapat terhindar di Indonesia. Sampah berasal dari sektor rumah tangga, termasuk aktivitas sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan lain sebagainya, serta kebutuhan rumah tangga seperti sampah bungkus makanan dan botol minuman yang sudah tidak terpakai. Kesehatan masyarakat ini ditentukan oleh kondisi seseorang, agen atau penyebab penyakit, dan lingkungan. Banyak sampah yang tersisa kemudian dibiarkan begitu saja tanpa kesadaran untuk dibersihkan, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau menurunkan tingkat kebersihan masyarakat, sehingga lingkungan itu tercemar, tidak enak dipandang, kumuh, kotor, dan kerap menimbulkan penyakit. Jika seseorang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, mereka masih mungkin menggunakan metode tradisional seperti membakar, mengubur, atau bahkan membuang sampah ke sungai. Meskipun penggunaan metode ini mungkin mengurangi jumlah sampah, hal ini belum tentu dapat mengurangi jumlah kerusakan yang ditimbulkan karena metode ini, karena itu akan memiliki efek samping bagi lingkungan. Selain tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, situasi ini diperparah dengan keberadaan fasilitas tempat pembuangan sampah sementara atau TPS di suatu desa. Karena masyarakat menganggap TPS ini tidak layak untuk menampung jumlah sampah yang ada di desa mereka. Akibatnya, suatu ketika Ketua RT memiliki beberapa program yang dianggap dapat membantu masyarakat meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan, seperti kerja bakti, gotong royong. Selain itu, ada juga program baru yang dianggap tepat untuk mengurangi jumlah sampah di desa, yaitu dengan mendirikan program bank sampah. Dibuatlah program bank sampah ini karena bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya mencegah pembuangan sampah sembarangan, karena orang-orang di desa itu tidak tahu cara membuang sampah. Ini juga bertujuan untuk menjaga lingkungan. Pemerintah, masyarakat, dan industri harus bekerja sama untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, untuk meningkatkan daur ulang plastik dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah dapat membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung pengurangan limbah plastik, sementara masyarakat dapat mengubah cara mereka mengonsumsi barang dan mendukung gerakan zero waste. Industri juga harus mengurangi jumlah plastik yang mereka gunakan dalam produksi mereka dan menemukan cara baru untuk mengatasi masalah limbah plastik. Selain mendirikan program bank sampah, masyarakat juga dihimbau untuk menerapkan prinsip 3R yang juga disebut sebagai mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, telah menjadi tonggak penting dalam menanggapi tantangan yang rumit dalam pengelolaan sampah. Ini adalah filosofi hidup yang berfokus pada 3 tahap utama: mengurangi atau reduce, menggunakan kembali atau reuse, dan mendaur ulang atau recycle. Melalui penerapan prinsip reduce, kita dapat mengurangi jejak lingkungan dan memulai perubahan menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Upaya-upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat menghemat uang dan menghasilkan kehidupan yang lebih sadar akan lingkungan. Penanggulangan sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi pengurangan sampah dari sumbernya, seperti dengan mengurangi penggunaan produksi sekali pakai dan mempromosikan gaya hidup minimalis. Selain itu, upaya penggunaan kembali barang-barang yang masih layak dipakai seperti reuse dan daur ulang material seperti plastik, kertas, dan kaca atau recycle sangat penting untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir sampah. Penanggulangan sampah juga memerlukan inovasi, teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat. Pengembangan teknologi daur ulang otomatis, sensor pengelolaan sampah berbasis IoT, dan penggunaan energi terbarukan dari limbah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya, mengurangi penggunaan plastik, serta berpartisipasi dalam program daur ulang akan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Penerapan kebijakan yang tegas serta edukasi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa upaya pengelolaan sampah dapat berjalan konsisten dan berdampak positif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda dalam menyimak presentasi ini. Saya berharap ide-ide yang disampaikan di sini dapat menjadi inspirasi dan refleksi bagi kita semua. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.